Selamat pagi, saudara-saudara semua. Hari ini kita membahas 2 Samuel pasal ketiga. Hari ini Pastor Joshua yang berkhotbah. Pasal 1 sampai dengan 3 sampai 4 itu satu unit. Kematian Saul. Siapa yang menjadi penerusnya? Tidak tahu. Belum tahu. Tidak dibilang seharusnya Daud yang menjadi penerusnya. Maka mereka menyuruh Daud untuk diangkat jadi raja. Tidak demikian. Pasal 1 sampai dengan 4 menerangkan bagaimana Daud mendapatkan kerajaannya. Pasal pertama menerangkan tentang sedihnya Daud atas kematian Saul, dan terus-menerus dia berkata bahwa betapa gugurnya para pahlawan. Saya membahas dari pasal 1 sampai sekarang, kata ini terus ada di otak saya. Daud bukan untuk mengangkat dirinya, meninggikan dirinya sendiri. Karena ditulisnya di nyanyian mengatakan, Saul, mengapa kamu mati demikian? Tetapi dia menuliskan betapa gugur para pahlawan. Pahlawan yang diurapi Tuhan gugur di bawah pedang, dan juga bagi Saul. Dia sedih atas Saul dan Yonatan. Di sini kita melihat Saul mengejar untuk membunuh Daud karena dia tahu kalau Tuhan mengangkat Daud menjadi raja. Tuhan telah meninggalkan Saul, kemudian mengurapi Daud. Saul terus mengejar Daud, tetapi Daud sebagai alat pilihan Tuhan, dia tidak dendam terhadap Saul. Kalau dari sifat manusia, pasti akan Daud akan membunuh dia. Dari sikap manusia seharusnya dia membunuh Saul, tetapi kita melihat 1 Samuel sampai sekarang, Daud tidak memiliki hati yang demikian. Yang dipercayakan Daud adalah Tuhan. Yang Tuhan cari yaitu bukan apa yang dia dapatkan sekarang. Pada saat kita melihat 1 Samuel dan 2, kita melihat hatinya Daud. Ini adalah kuncinya. Ini di Nabi Samuel, di kitab 1 Samuel dan 2 menerangkan pada orang Israel ke bangsa pembuangan untuk melihat bagaimana cara memandang, bukan memandang keadaan, bahkan bukan untuk melihat keadaan yang sekarang, bahkan bukan dengan cara pikiran orang apa yang harus dilakukan, yaitu harus menurut kehendak Tuhan, melihat Tuhan. Pada saat Saul mati, Daud sangat bersedih, meratap. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana tentang kematiannya Saul. Dia tidak membunuh Saul. Dia tidak hanya untuk tidak mau membunuh Saul, bahkan tidak mengadakan persekutuan dengan kerajaan yang lain.
baik dia di rajanya orang Filistin akan pada saat dia menyerang Saul, dia sudah mengambil keputusan. Dia tidak mengatakan Saul begitu jahat terhadapnya untuk membantu Raja Filistin untuk membunuh Saul. Kemudian Raja Filistin mengangkat saya menjadi seorang raja atas Israel. Maka saya sebagai Israel, saya menjadi tangan kanannya orang Filistin. Raja. Daud tidak bersekutu dengan Akis untuk membunuh Saul. Yaitu untuk membunuh musuh raja saya, tetapi dia yang diharapkan hanyalah pada Tuhan. Bagaimana kemudian Tuhan menolong dia lepas dari persekutuan dengan Akis, kemudian keluar dari kesulitan itu. Dia tidak mengandalkan siapapun. Yang awalnya dia ada berharap mengandalkan pada Samuel. Samuel membantunya sekali. Dalam seumur hidupnya, pada saat mulai dia diurapi jadi raja, ia terus dalam pelarian. Dia terus percaya kepada Tuhan. Pada sampai Saul mati, dia sangat bersedih karena hatinya berkaitan dengan Tuhan. Kemarin terima kasih Pastor SK yang telah membahas pasal kedua. Hari ini saya membahas pasal yang ketiga. Di pasal ketiga saya memberi tema Daud semakin mengikuti Tuhan semakin kuat. Atau bagi kita, untuk tema bagi kita setiap orang, semakin mengikuti Tuhan semakin kuat. Orang yang semakin mengikuti Tuhan semakin kuat. Mengapa kita berkata demikian? Yaitu seperti di pasal ketiga ayat pertama. Saya membagi pasal ini menjadi tiga bagian. Ayat 1 itu subtema pertama, dengan saya memberi tema orang yang mengikuti Tuhan semakin kuat, semakin lama semakin kuat. Atau berkat dari Tuhan. Ada berkat dari Tuhan, ya juga harus menghadapi kesulitan. Ada berkat Tuhan, bukan tidak ada kesulitan, tetapi ada berkat Tuhan juga ada kesulitan, seperti yang dikatakan di pasal yang pertama, di ayat yang pertama. Pada saat Saul meninggal, apakah Daud langsung diangkat menjadi raja Israel? Tidak demikian. Saul mati, anak-anaknya Saul juga mati. Masih tinggal satu, Isi-Boset, seperti yang dikatakan di pasal yang kedua. Kemudian masih ada Abner dan Isi-Boset. Masih juga ada Daud. Setelah kematian Daud, siapa yang menjadi raja Israel? Di pasal kedua sudah dijelaskan, ada tiga pihak. Daud, dia di Hebron diangkat menjadi raja atas Yehuda.
yaitu sebelah selatan. Dari keluarga Yehuda, bukan dari Israel. Karena Daud adalah orang Yehuda, jadi keluarga dari Yehuda mengangkat dia menjadi raja, dan juga dia tahu bahwa dia telah diurapi oleh Samuel. Di sebelah utara masih ada satu suku. Apakah mereka juga setuju kalau Daud dijadikan raja atas mereka? Tidak demikian. Di situ ada Abner, panglima Saul. Saul dan semua anak-anaknya telah mati, kecuali masih ada Isi-Boset. Telah mati, tetapi di sini masih ada Abner. Dia yang berpegang di atas panglima laskarnya. Dia di sebelah utara yang paling kuat, orang yang paling kuat. Masih ada anak Saul. Jadi siapa yang seharusnya menjadi raja atas Israel? Dalam sejarah ini bukan mengatakan Daud sekali ting langsung Daud jadi raja. Tidak demikian. Dia sesungguhnya harus menghadapi kekuasaan yang di atasnya. Ada orang yang berpegang di atas dunia, orang kuat. Jadi dari 3 orang ini siapa yang mendapatkan kerajaan? Kita sampai di pasal ketiga, maka saya memberi tema orang mengikuti Tuhan makin lama makin kuat. Keluarganya Saul di situ makin lama, jadi Daud tidak langsung sukses menjadi raja, tidak demikian. Sebelah utara masih banyak orang yang mengikuti Saul. Masih ada Abner, ada Isi-Boset. Di pasal kedua sudah dibahas. Peperangan terus-menerus, berlarut-larut. Setidaknya ada 7 tahun. Bukan langsung. Saul setelah diurapi menjadi raja, dia tidak langsung menjadi raja. Harus dalam masa proses yang sangat lama. Harus dalam pelarian terus-menerus sampai keluarga Saul mati, itu sekitar 7 tahunan. Satu yang sangat sulit. Daud semakin kuat, sedangkan keluarga Saul makin lama makin lemah. Kian lama semakin lama. Di tes asli yaitu berjalan, walks is stronger. Keluarga Saul semakin lama semakin kuat. Keluarga Saul semakin lama semakin lemah. Kita melihat bagaimana keluarga Daud terus berjalan. Di ayat ini kita bisa melihat di 1 Samuel juga ada diterangkan bagaimana
perjalanan dalam Daud. Di dalam segala proses, bahkan sampai Saul mati, bagaimana yang harus Daud lakukan? Bukan hore, Saul sudah mati, semuanya sudah beres. Itu tidak perlu saya membunuhnya. Dia bersedih hati. Dia meratapi Saul. Bahkan dia membunuh orang yang membawa kabar tentang kematian Saul, orang Amalek itu. Di dalam proses peristiwa ini, hatinya Daud dia kembali pada Tuhan. Dia tidak menolak Saul, dia masih tetap menghormati Saul sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan. Dia tidak mencari bantuan dari bangsa asing. Kalau hari ini dimasukkan dalam keadaan sekarang, tidak mengandalkan dari kekuatan atau politik dari negara lain, tapi hatinya Daud percaya pada Tuhan. Sampai di sini dia terus mengikuti Tuhan. Bagaimana langkah yang dilakukannya? Dia berjalan mengikuti Tuhan. Maka keluarga Daud makin lama makin kuat. Dalam teks asli sangat lucu sekali. Dikatakan peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Di sini memang ada keluarga, yaitu House of Saul and the House of David. Tapi di yang belakang dikatakan tidak ada dikatakan keluarga, tetapi Daud makin lama makin kuat. David was stronger, and the house of Saul works and weaker, yaitu Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Di sini Daud semakin berjalan semakin kuat. Di sini kita melihat orang yang diberkati Tuhan, dia menghadapi kesulitan, tetapi dia semakin mengikuti Tuhan. Kakinya mengikuti Tuhan, semakin berjalan dia semakin kuat. Kita melihat subtema kedua ayat 2 sampai dengan 6. Tema ini ada agak aneh. Ada anak belum tentu diberkati. Punya anak belum tentu diberkati. Di sini kita melihat Daud di Hebron di situ melahirkan anak dari istrinya 6 orang. Di Hebron lahirnya bagi Daud anak-anak lelaki. Anak sulungnya adalah Amnon dari Ahinoam perempuannya Esel. Yang kedua Caleb dari Abigail. Yang ketiga ialah Absalom dari Maaka, dan yang keempat Adonia anak Hagit. Kelima dan keenam Jon dari istrinya yang lain. Dia di Hebron menjadi raja 7 tahun lebih. Dia di situ punya 6 istri dan 6 anak. Demikian yang dicatat dalam Alkitab. 6 istrinya melahirkan 6 anak baginya.
Jangan sekali-kali kita setuju kalau Daud punya begitu banyak istri adalah satu yang berkenan bagi Tuhan. Tidak demikian, karena Tuhan di kita punya haruslah cuma satu istri. Tetapi di sini Daud punya banyak istri, tetapi Tuhan di situ terus memakai dia. Di dalam ini Daud juga masih punya kelemahan, tetapi Tuhan mengasihinya. Dan di dalam Alkitab dicatat, apakah di situ Tuhan menyuruh Daud untuk memiliki 6 istri? Tidak demikian. Masih lagi di bawahnya istri yang lain, yaitu Milka. Apakah dia di sini satu yang baik kalau 6 istri melahirkan 6 anak baginya? Bagi pandangan orang itu baik. Tetapi dari sejarah, menurut pandangan dari sejarah tidaklah baik. Yaitu anak yang sulung, Amnon, dia bersalah. Di situ maka dia bangkit, yaitu membunuh Absalom karena Absalom membunuh dia karena dia telah menodai adiknya. Sekarang Daud masih dalam pelarian. Karena menghindari dari Absalom, kemudian di masa tuanya Adonia mau bangkit untuk menjadi raja. Kita melihat Abigail yang cerdik, mungkin dia berkata kepada anaknya agar dia jangan untuk ikut campur dalam kerajaannya, yaitu anak yang kedua. Abigail mungkin yang paling cerdas. Jadi Amnon, Absalom, Adonia, akhir dari nasib mereka sangat menyedihkan. Bagi Daud tidak banyak anak, bukanlah di sini satu berkat, membawa berkat. Menurut pandangan saya dalam Alkitab, Daud menjadi raja di tempat ini. Dia berkembang terus maju. Dia mempunyai 6 orang anak. Karena masa depan akan berkembangnya satu kerajaan tidak tergantung berapa banyak anak yang dimiliki. Bukan anak dari darah daging sendiri akan menjadi berkat yang seharusnya ada. Ini adalah pengajaran dalam sejarah diperlihatkan bagi orang Israel yang di pembuangan. Anak yang dilahirkan, kita sebagai orang Israel, berkat Tuhan yang diberikan Abraham, dan kita sebagai keturunan dari Abraham. Apakah kita orang yang diberkati? Tidak demikian. Kita memiliki kesulitan. Iya, memang benar kita seharusnya diberkati. Seperti Daud, dia memiliki 6 anak ini. Apakah Daud memiliki 6 anak ini, dia kerajaannya akan semakin baik? Tidak demikian. Bagi kita setiap orang, apa yang kita lakukan, kita harus bertanggung jawab atas kelakuan kita. Seperti Daud, pada saat dia mengikuti Tuhan, dia harus bertanggung jawab terhadap Tuhan. Maka dia mengikuti Tuhan, diberkati. Tapi kalau 6 anaknya tidak mengikuti Tuhan, juga tidak diberkati.
agar ini pengajaran ini diketahui bagi orang Israel yang di pembuangan, juga bagi kita sampai sekarang ini. Kita dari bangsa asing, kita percaya Tuhan Yesus. Apakah kita percaya Tuhan Yesus kemudian akan selalu diberkati? Iya, tetapi juga tidak. Di dalam Yesus Kristus ia memang diberkati. Masalahnya, apakah kamu ada di dalam Yesus? Apakah kamu mengikuti Yesus? Kalau kamu percaya dan mengikuti Yesus, tetapi kamu masih mengikuti dunia ini, maka seperti Daud, hatinya mengikuti Tuhan. Dan anaknya yang tidak mengikuti Tuhan, maka susah untuk diberkati. Ayat 6 sampai dengan 39. Dapat kerajaan itu adalah berkat dari Tuhan. Daud mendapat dukungan dari 12 suku, itu adalah satu berkat dari Tuhan. Ini bisa dibagikan dalam subtema lagi dari 4, tetapi tidak punya waktu. Jadi 6 sampai dengan 9 kita melihat bagaimana persaingan antara Isi-Boset dengan Abner. Di kerajaannya sebelah utara Saul, dia mengangkat Isi-Boset menjadi raja. Itu cuma dari pandangan luar, sebab sesungguhnya yang berkuasa itu adalah Abner. Bagaimana bisa melihatnya? Selama ada peperangan di keluarga Saul dan Daud, maka Abner makin mendapat pengaruh di antara keluarga Saul. Dia memegang akan para tentara dan juga berkuasa atas segalanya di bagian militer milik dia. Saul mempunyai gundik yang bernama Rispa. Dia anak perempuan ayah. Berkatalah Isi-Boset kepada Abner, "Mengapa engkau hampiri gundik ayahku?" Abner bersetubuh dengan guntiknya Saul. Dilihat dari luar, Abner orang yang baik dan suka pada dia. Tetapi sesungguhnya orang ini punya arti sendiri, yaitu akulah yang menjadi penerus dari Saul, dan akulah yang mempunyai hak atas guntiknya Saul. Akulah sesungguhnya raja atas Israel. Ini adalah satu tindakan dari Abner dan juga satu deklarasi. Menghadapi demikian, Isi-Boset tidak bisa untuk tidak berbicara. Kalau dia tidak berbicara, maka dia akan semakin diremehkan dan lama-lama akan dibunuh, selangkah demi selangkah. Maka dia berkata kepada Abner, "Mengapa kamu menghampiri gundik ayahku?" Maka marahlah Abner, bahkan dia berkata yang mengutukkan. Di masa di situ masih juga mengancam dia, seperti tidak akan jatuhkan engkau ke tangannya Daud. Kemudian seterusnya di situ Abner memang kembali kepada mengadakan terhadap Daud dan ingin mengadakan perjanjian terhadap Israel. Dia tidak menganggap Isi-Boset ada di matanya. Kita melihat Yoab. Yoab membalas dendam terhadap adiknya. Karena Abner membunuh adiknya Asel.
Asael. Yoab bukan hanya membalas dendam terhadap adiknya. Di situ ditulis 2 kali di situ. Yoab membalas atas kematian adiknya Asael. Daud di situ. Daud di Hebron. Daud menjadi raja. Semua menghormatinya. Tetapi di sini Daud memakai kekuatan dari mereka sebab mereka 3 beradik sangatlah kuat. Jadi seluruh dari keluarga kerajaan dari Daud, dinastinya Daud, terus menerus juga punya pengaruh yang besar terhadap Daud. Di sini Abner dibunuh. Ya, memang Daud tidak memberitahu seluruh rakyat. Ya, adalah satu panglima dari 12 suku, salah satunya. Bagi Daud itu sangat mempunyai keuntungan karena Yoab mengejar Abner kemudian membunuhnya tanpa sepengetahuan dari Daud. Kemudian kita melihat ayat 31 sampai dengan 39. Daud meratapi Abner. Dia membiarkannya, dan juga bagi Abner di situ dia meratapinya, seperti katakan, berkatalah Daud kepada rakyat bersama-sama dengan dia, koyak pakaianmu dan lihat pada tubuhmu kain kabung dan ratapilah di depan mayat Abner. Di Alkitab tidak dituliskan, dicatat kalau Yoab meratapi Abner, tetapi hanya Daud yang meratap. Daud saja menangis. Kemudian di situ pada saat Daud menangisi Abner, rakyat menyuruh Daud untuk makan. Tetapi Daud tidak mau makan. Bahkan di situ katanya Daud bersumpah, kiranya Allah menghukum aku bahkan lebih daripada jika sebelum matahari terbenam dan mengecap roti atau satu pun. Di situ dia terus menangis. Bahkan dengan kelakuan yang demikian, maka tahulah seluruh rakyat dari Yehuda bahwa kematian pembunuhan atas Abner bukan rancangan dari raja, seperti dikatakan 38. Kemudian berkata di ayat 36, ketika seluruh rakyat melihat itu, mereka menganggap hal itu baik, seperti segala sesuatu dilakukan raja dianggap baik. Segala sesuatu dilakukan, maka tahulah seluruh rakyat dan seluruh Israel pada hari itu bahwa pembunuhan Abner bin Ner bukanlah rancangan dari raja. Di situ seluruh rakyat dan Israel tahu kalau pembunuhan dari Abner bukan rencana dari Raja Daud. Kemudian berkatalah raja kepada para pegawainya, tidak tahukah kamu bahwa hari ini gugur seorang pemimpin, seorang besar di Israel? Tetapi aku ini sekarang masih lemah, sekalipun sudah diurapi menjadi raja, sedang orang-orang itu, yakni anak-anak Jeruya, melebihi aku dalam kekerasan. Kiranya Tuhan membalas kepada orang yang berbuat jahat setimpal dengan kejahatannya. Abner telah menyerap. Mengapa harus membunuhnya? Maka dia berkata kepada
Yoab, engkau di situ membunuh orang. Di situ Daud berkata kerajaannya tidak bersalah terhadap darah Abner, tetapi semua itu ditanggung oleh Yoab sendiri dan keluarganya. Dan di situ dikatakan berapa mengutuk keluarga dari keturunan Yoab. Memang benar. Daud terus mengikuti Tuhan. Dia di sini bukan dikatakan bahwa dia takut akan Yoab, tidak. Dia tidak takut akan ancaman dari Yoab. Dia kata memang ia lebih kuat dari aku. Ya. Tetapi di situ kamu orang jahat, maka akan mendapat balasan setimpal dengan kejahatannya. Kita melihat Daud mengikuti Tuhan, dia tidak takut sama orang. Dia melakukan apa yang harus ia lakukan dan mengatakan apa yang harus dia katakan. Kita melihat seluruh negara kembali pada Tuhan, kerajaan kepada Tuhan, maka semakin kuat, semakin lama semakin kuat. Mengapa demikian? Karena setiap perkara, apalagi termasuk dalam hal yang sangat penting, dia berada pada hatinya Tuhan, dia berhadap pada Tuhan, maka semakin berjalan dengan kehendak Tuhan, maka semakin lama semakin kuat. Tetapi di sebelah utara, di kerajaan Saul, makin lama makin lemah. Tidak perlu untuk sendiri untuk merampas. Di sini kita melihat, dan juga bagi orang Israel, walaupun sekarang dalam pembuangan, tetapi kita terus untuk mengikuti Tuhan. Satu kerajaan atau negara semua berada dalam tangan Tuhan. Kita tidak perlu atau orang mengadakan persekutuan, kita hanya cukup mengikuti Tuhan, maka semakin lama semakin kuat. Walaupun sekarang kita menghadapi kesulitan, tetapi kita terus mengikuti Tuhan, kita percaya, maka kita semakin lama semakin diberkati. Diberkati bukan karena banyak anak, diberkati bukan karena punya kemiliteran yang kuat, diberkati bukan karena ada hubungan dengan persekutuan dengan orang lain, tidak demikian. Kita juga tidak mengandalkan orang lain karena kita ada Tuhan. Dapatnya kerajaan dan runtuhnya kerajaan itu semua di tangan Tuhan. Mohon Tuhan untuk memberkati. Saya bersyukur sekali gereja kita 20 tahun kita melihat kita bagaimana kita mengikuti Tuhan, maka kita semakin lama semakin kuat. Mohon terus untuk memakai kita, memberikan bagi kita, memberkati kita. Haleluya. Saudara-saudara semua, mari kita memuji Tuhan kita, agar kita dengan setia mengikuti Tuhan kita, walaupun dalam keadaan pun kita semakin mendapatkan kemenangan, semakin kuat. Haleluya.
哭泣，早晨我们必欢呼。你是我的磐石，我的帮助。这是更友好的曲，耶和华是我的主，你不知动摇，有耶和华的帮助，还要追随人。耶和华是我牧者，你不知缺乏，有耶和华做我荆棘，你全然得胜。耶和华是我思维的盾牌，是我的荣耀，有时叫我抬起头的神。一首虽然有哭泣，早晨我们必欢呼。你是我的磐石，我的帮助。再唱。耶和华是我思维的盾牌，是我的荣耀，有时叫我抬起头的神。一首虽然有哭泣，早晨我们必欢呼。你是我的磐石，我的帮助。一首虽然有哭泣，早晨我们必欢呼。你是我的磐石，我的帮助。再唱，一首虽然有哭泣，早晨我们必欢呼。你是我的磐石，我的帮助。Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih karena Engkau adalah perisaiku dan gunung batuku. Terima kasih Tuhan, lewat Daud kami bisa melihat bagaimana dalam hidupnya dia menghadapi begitu banyak kesulitan, tetapi dia dalam mengikuti Tuhan, dia terus tidak mundur, makin mengikuti Tuhan. Dia semakin mengikuti Tuhan, semakin lama semakin kuat. Maka di sini saya mengundang saudara semua, dalam saat ini kami menghadapi kesulitan, saya mengundang kalian untuk maju ke depan. Saya ingin berdoa bagi kalian. Kalau dalam saat ini saudara-saudari menghadapi kesulitan, silakan maju ke depan untuk didoakan atau jangan di situ jaga jarak. Saya mengundang bagi yang di online. Kalau sekarang dalam keadaanmu juga dalam kesulitan, letakkanlah tanganmu di dadamu. Kita bersama terima Tuhan, berkat Tuhan bagi kita, apa yang diberikan Tuhan bagi kita. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang di online. Walaupun saya tidak bisa melihat mereka, tetapi aku tahu Tuhan, Engkau melihat mereka. Bapa, setiap saudara-saudari yang di online, pada saat tangannya diletakkan di dadanya, Tuhan, Engkau tahu akan kesulitan dari mereka. Engkau tahu akan kesedihan, akan ketidakberdayaan bagi mereka, putus asa, bahkan ada yang merasakan, Bapa, aku tidak sanggup untuk hidup,
Benar, aku tidak sanggup untuk berjalan lagi. Roh Kudus, Engkau tahu setiap saudara-saudari yang meletakkan tangannya di dadanya, yang di online. Sembuhkanlah, sembuhkanlah, sembuhkanlah. Daud dalam menghadapi kesulitan, dia tidak memilih untuk melarikan diri. Dia memilih, dia percaya pada Tuhanku, terus untuk mengikuti Tuhan. Tuhan, aku tahu saudara-saudari kami, mereka memilih untuk terus mengikuti-Mu. Tuhan Yesus, Engkau tahu akan apa yang mereka hadapi, anak-anak mereka, ekonomian mereka, mungkin masalah kesehatan, bahkan masalah hutang piutang, bermacam-macam kebiasaan buruk. Bahkan banyak di antara di pernikahan mereka tidak sanggup untuk terus bertahan terus. Bapa, berilah kesembuhan darimu, berikanlah harapan darimu, berilah mujizat darimu. Pada saat mereka memilih untuk setia mengikutimu, mereka makin lama makin kuat, makin lama makin diberkati. Bapa, kasih-Mu datang di setiap saudara-saudari kami yang di online dan di tempat ini, di dalam hati mereka. Bapa, kesusahan mereka Engkau pun tahu. Yesus, terima kasih. Terima kasih atas kesembuhan darimu. Teruslah Engkau untuk menyembuhkan mereka. Sembuhkanlah mereka lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi saudara kami yang di tempat ini ataupun yang di online. Tuhan, Engkau melihat akan keadaan mereka. Engkau melakukan mujizat yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya untuk memperlihatkan kemuliaan-Mu. Dalam kesulitan ini mereka bertemu dengan Engkau. Bagaimanapun besar kesulitannya mereka hadapan, masa yang akan datang, berkat yang akan datang akan semakin besar dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami berterima kasih bagi-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan, ini adalah doa kami dan juga harapan dari kami Tuhan. Permohonan dari kami Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih lewat 20 tahun yang lalu kami 611 terus mengikuti-Mu. Saudara semua, kita angkat tangan kita agar kita terus yang akan datang 20 tahun yang akan datang, kita terus
mengikuti Tuhan. Kita percaya, kita terus mohon pada Tuhan agar kita setiap orang, setiap gereja terus mengikuti Tuhan. Tuhan, kami memuji-Mu di tahun 20, bagaimana Engkau bawa kami mengikutimu. Tuhan, segala pengalaman yang kami dalam mengikutimu, kami bersyukur kami semakin kuat. Bahkan untuk yang masa datang, kami terus berdoa di tempat ini. Kami dikasihkan dan kami bersatu. Kami setia di dalam-Mu. Kami untuk mengikutimu, saudara semua. Kita berdoa untuk generasi kita. Generasi kita punya generasi yang belum tentu mereka juga diberkati. Kita berdoa bagi generasi kita untuk mengikuti kita, dan bagi sebagai orang tua kita berdoa untuk anak-anak kita. Kita mohon Tuhan untuk memberkati dia agar dia mengikuti jalannya Tuhan. Yang belum mempunyai anak, atau kita berdoa untuk anak-anak rohani kita, generasi kita yang berikutnya. Bagi orang-orang remaja, setiap orang dan juga staf gereja yang di orang remaja atau anak-anak, berdoa untuk mereka. Yesus, kami datang di hadapan sebagai seorang tua, berdoa di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengikutimu, mengikuti setiap langkah dari-Mu Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan. Hidup kami mempengaruhi anak-anak kami. Kami berdoa bagi anak-anak kami agar dia terus mengikutimu. Tuhan, terangilah kami agar hidup kami semakin mengikutimu dalam segala kesulitan yang tidak mudah, agar hidup kami jangan menyerah dan terus mengikuti, berpegang pada Tuhan, padamu Tuhan. Tuhan Yesus, jamahlah anak-anak kami agar mereka melihat dan juga agar anak-anak kami bisa mencontohi seperti papa mama untuk terus mengikutimu. Tuhan, Engkau jagalah anak-anak kami, setiap anak-anak kami di dalam sayap, di bawah naungi mereka di dalam sayap-Mu untuk terus mengikutimu dalam menghadapi kesulitan di Hong Kong ini. Jangan pandangan terhadap yang negatif, dan kami deklarasikan anak-anak kami mengikutimu, terus mengikutimu seperti kami mengikutimu. Bapa, kami datang di hadapan-Mu bagi setiap tua sel juga berdoa. Tuhan, kami banyak sekali anak-anak rohani kami, dan di sini kami memberkati ketua sel dan juga bagi anggota sel kami, generasi demi generasi juga mencontohi kami agar terus bagaimana untuk terus mengikuti Tuhan. Dan juga bagi orang di ibadah di FN, generasi muda, para remaja dan generasi demi generasi, mereka terus berjalan dalam mengikutimu. Dan juga Tuhan Yesus, kami melihat di seluruh gereja, seluruh Hong Kong, kami mendapatkan generasi kami berikutnya. Bangkitlah generasi kami berikutnya untuk terus mengikutimu ya Tuhan, bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Bahkan seluruh generasi kami bersyukur dan berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Haleluya. Saudara-saudari semua, Daud mengikuti Tuhan walaupun dalam keadaan apapun. Dia terus memandang pada Tuhan. Dengan demikian, keadaan demikianlah Tuhan berkarya. Di kemah Filistin, pada saat Filistin hendak menyerang Saul, berperang melawan Saul, Daud di situ. Tuhan melepaskan dia dari peperangan ini. Bukan apa yang dilakukan oleh Daud. Walaupun Daud di istana melayani Saul, Saul mau membunuhnya, tetapi tidak bisa membunuhnya. Ini semua adalah pekerjaan dari Tuhan. Sampai sekarang bagi kita melihat Abner dengan Ishiboset. Saul telah mati. Kematian Saul tidak ada sangkut pautnya dengan Daud. Dengan alami, Saul menuju kegelapan dalam kematian, dan sampai hari ini Abner dengan Ishiboset, mereka tidak bersekutu lagi karena mereka saling bersaing akan kedudukan raja. Bahkan perlahan-lahan kerajaan perlahan-lahan kembali kepada Daud. Boleh dikatakan demikian. Pada saat kita mengikuti Tuhan, Tuhan yang ingin Tuhan berikan kepada kita dengan sendirinya akan datang padamu. Bukan kita merampas atau kita bersaing. Yang harus kita rampas, yang harus kita cari, yang kita kejar, yaitu mengikuti Tuhan. Juga kita terhadap dunia ini juga kita jangan saling bersaing. Kita harus menyerahkan semuanya. Kita berharap pada Tuhan. Mengikuti Tuhan memang sulit, tetapi perlahan-lahan seluruh kerajaan kembali pada Daud, satu dengan secara alamiah. Karena ini adalah tuntunan dari Tuhan. Jadi bagi kita mengikuti Tuhan, kiranya Tuhan memberkati apapun yang yang terjadi dalam hidup kita, yaitu bagi kita adalah segala sesuatu adalah untuk saling menguji agar kita kembali kepada Tuhan. Amin. Berilah hati kita kembali kepada Tuhan. Dalam pertumbuhan kita, yang terus menekan kita adalah pandangan terhadap dunia, berjalan dalam dunia, melakukan pekerjaan duniawi. Tetapi lihatlah, nenek moyangnya Daud, Abraham, pada orang pergi di Sina, dari timur ke dari barat ke utara ke barat ke timur. Di sini Tuhan memanggil Abraham untuk meninggalkan keluarganya, tempat tinggalnya, keluar dari Hanan, dari timur ke barat, ke tanah perjanjian. Orang dunia pergi ke sebelah barat, tetapi Abraham pergi ke orang lain pergi ke sebelah timur, tetapi Abraham pergi ke barat. Kita melihat, bagi orang banyak melihat berpegang pada duniawi ini tidak bisa melepaskan segala sesuatunya. Walaupun pada akhirnya kita melihat Yoab
Dia sebagai musuh terbesar bagi Daud. Dia juga adalah bawahannya. Dia seharusnya apa yang Daud katakan, Daud katakan. Daud berhikmat. Dia tidak takut. Roh Kudus, bantulah saudara-saudari kami setiap orang, agar kami dari yang menyakitkan kami, masa lalu kami, dari ketakutan kami, keadaan yang disakiti, keluar dari semuanya ini, agar hati kami seluruhnya kembali kepadamu, agar kami bisa untuk melepaskan segala sesuatunya, agar Engkau yang bekerja, agar kami bisa berserah akan pada dunia ini, dan tangan kami berpegang pada kerohanian kami, berpegang kepadamu. Kami lepaskan dunia ini untuk berpegang pada Tuhan. Kami tidak berjalan dalam duniawi ini. Kami maju ke depan, berjalan pada jalan Tuhan, mengikuti Tuhan. Tuhan berkatilah kami, semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin diberkati. Tuhan, masa lalu bagaimana membawa kami keluar dari kesulitan kami sampai di hari ini, penuh dengan berkat dari-Mu, agar di masa depan kami 5 tahun yang akan datang, sampai Engkau datang kembali, kami terus demikian mengikuti-Mu. Kuatkanlah tangan kami, kuatkanlah kaki kami, agar kami tegar, agar seluruhnya kembali kepadamu. Tuhan, berkatilah kami, agar kami lepas dari kelemahan kami, dan tidak menyombongkan diri kami sendiri. Kami hanya percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Mohon Engkau mengurapi kami setiap orang. Berkatilah kami, agar hati kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Engkau berkenan kepada kami, berkenan kepada kelemahan kami. Mohon agar berkat-Mu ada di kami setiap orang. Lepaskan kami dari segala sampar ini, kesulitan dalam perekonomian, tekanan dari masyarakat. Bantulah kami dari kegelapan ini, kami terus untuk maju berjalan menuju dalam terang. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati setiap orang. Amin. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan. Besok kita ketemu lagi.